Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa melihat dengan jelas, kita masih bisa mendengar dengan peka, ya. Kita masih bisa merasakan nikmatnya, enaknya makanan yang kita makan. Selawat juga tidak lupa kita haturkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, kepada yang terhormat Ustadz Agus Sulistyo MPD Hafizahullah Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit memaparkan terkait alasan atau mengapa saya memilih sebuah strategi dalam pengajaran mata pelajaran yang saya ampu. Baiklah, sebagai seorang pendidik, tentunya kita senantiasa dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental. Bagaimana cara terbaik, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan ilmu, agar ilmu tersebut tidak hanya berhenti di pikiran saja, tidak hanya lewat telinga kanan keluar telinga kiri, namun juga meresap ke dalam jiwa, meresap ke dalam hati dan bisa menggerakkan tubuh dari siswa atau peserta didik. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dan mendalam ketika kita mengampu mata pelajaran akidah akhlak, khususnya pada bab yang sangat esensial ya, dan personal, yaitu adalah menundukkan nafsu syahwat dan marah. Di dalam merancang strategi pengajaran untuk bab ini, saya telah melakukan pertimbangan yang mendalam, saya telah melakukan riset, saya telah melakukan pemikiran yang matang, dan saya akhirnya memilih sebuah pendekatan yang saya yakini paling efektif untuk membentuk pemahaman yang kokoh dan karakter yang luhur pada diri peserta didik. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menguraikan mengapa saya memilih strategi ini, yaitu adalah strategi ekspositori dibandingkan dengan strategi-strategi lain yang ada sebagai tulang punggung metode pengajaran saya pada bab menundukkan nafsu syahwat dan amarah. Baiklah, jadi ada 3 poin utama atau 3 alasan utama mengapa saya memilih strategi ekspositori ini dalam pengajaran yang saya ampu. Yang pertama adalah fondasi kokoh untuk pemahaman akidah yang murni. Akidah akhlak, terutama pada bab yang bersifat personal, ya, perlu yang namanya fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh tidak hanya langsung bisa didapatkan dengan role playing, bermain peran, dan strategi-strategi lain. Tapi tentunya yang pertama dan yang mendasar adalah bagaimana cara memahamkan siswa. Jadi materi akidah akhlak ini bukanlah sekadar rangkaian fakta yang bisa dihafal atau keterampilan yang bisa dipraktikkan tanpa dasar. Kita berbicara tentang esensi keimanan. Kita berbicara tentang hakikat diri manusia sebagai khalifah di bumi, dan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menata jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, nafsu syahwat dan amarah, ya, khususnya itu, keduanya adalah anugerah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah fitrah yang melekat pada diri kita. Namun jika tidak terkendali, ia bisa menyeret kita kepada lembah kehancuran dan kebinasaan. Nah, oleh karena itu, kejelasan konsep dan kemurnian pemahaman teologis menjadi prasyarat yang mutlak. Itu dia. Kejelasan konsep dan kemurnian pemahaman teologis menjadi prasyarat yang mutlak. Strategi ekspositori ini memungkinkan saya sebagai guru untuk menyajikan materi yang terstruktur, materi yang sistematis, materi yang lugas, materi yang transparan, tidak bias. Memastikan bahwa setiap siswa, memastikan bahwa setiap peserta didik menerima informasi yang akurat, otentik seperti itu. Saya dapat menjelaskan secara detail apa itu nafsu dari perspektif Islam, mengapa ia ada, apa bahayanya jika tidak dikendalikan, bukan hanya dampak duniawi, tetapi juga implikasi akhiratnya, serta bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini secara eksplisit memberikan panduan dan solusi kepada kita semua seperti itu. Tanpa pemaparan yang jernih dan jelas seperti itu, di awal upaya diskusi misalnya atau role playing yang terburu-buru misalnya bisa jadi hanya akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal atau bahkan salah arah, bisa menyimpang, bisa melenceng, bisa salah pemahaman seperti itu. Sebab siswa belum memiliki yang namanya kompas keilmuan yang memadai. Layaknya membangun sebuah gedung tanpa fondasi, gedung yang kuat, gedung yang megah, yang bagus, yang apapun arsitekturnya tanpa fondasi pasti akan rapuh. Nah, di dalam akidah itu, fondasi itu adalah pemahaman yang benar. Maka dari itu alasan utama adalah memilih strategi ini, karena strategi ini bisa kita menjelaskan, kita bisa membuat fondasi yang kokoh untuk para siswa. Yang kedua, alasannya adalah efisiensi dan ketegasan dalam penyampaian. Baik, yang kedua adalah efisiensi dan ketegasan dalam penyampaian. Nah, di dalam pembelajaran, efisiensi dan ketegasan di dalam penyampaian itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Terutama materi tentang pengendalian nafsu syahwat dan marah ini sangat kaya akan hikmah dan petuah seperti itu. Strategi ekspositori ini memungkinkan saya untuk merangkum dan menyajikan intisari dari ajaran Islam secara padat namun juga mendalam. Saya dapat langsung membacakan dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran yang relevan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134 tentang karakteristik orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya, atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang menang gulat, bukanlah orang yang jago gulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Nah, saya juga dapat menguraikan langkah-langkah yang praktis seperti itu, dari berwudu saat amarah memuncak ya. Kalau misalnya lagi marah, ketika sedang berdiri marahnya kita bisa duduk, ketika duduk masih marah kita bisa berbaring seperti itu ya. Kita juga bisa beristighfar hingga menjaga pandangan dan memperbanyak ibadah sunnah ya, sebagai perisai dari godaan syahwat. Nah, maka setiap detik di dalam pembelajaran, di dalam pelajaran yang saya ampu ya,
akan termanfaatkan dengan baik untuk transfer ilmu yang transformatif seperti itu. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menjadi narator yang tidak hanya menyampaikan, ya, tetapi juga menginspirasi, menunjukkan bahwa ilmu akidah akhlak ini bukan sekadar teori saja, melainkan panduan hidup yang membawa ketenangan dan keberkahan. Ketegasan di dalam penyampaian melalui ekspositori ini juga menunjukkan respect saya terhadap kesucian ilmu agama yang tidak boleh dipermainkan atau disalahpahami. Intinya adalah saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati terhadap kesucian ilmu agama Islam yang tidak boleh dipermainkan atau sampai disalahpahami seperti itu. Itu adalah alasan yang kedua. Kemudian alasan yang terakhir, ini bagi saya sebagai panggung penampilan diri dan sentuhan spiritual. Maksud saya seperti ini. Strategi ekspositori yang saya jelaskan adalah panggung yang baik bagi saya, panggung yang bagus untuk kesempatan bagi saya, panggung emas bagi saya untuk menampilkan penguasaan materi yang mendalam sekaligus keterampilan public speaking yang saya miliki. Video ini bukan hanya tentang yang saya sampaikan, tetapi bagaimana saya menyampaikannya. Saya dapat menunjukkan kemampuan saya dalam menggunakan intonasi suara yang bervariasi untuk menekankan pesan, ya, membangun bahasa tubuh yang berwibawa namun juga tetap hangat, ya, serta menjaga kontak mata yang tulus seolah saya sedang berbicara langsung kepada jiwa setiap siswa. Sentuhan emosional dan spiritual dapat saya masukkan melalui cara saya menyajikan dalil-dalil nakli. Dalil-dalil, ya, bagaimana saya mengaitkan materi misalnya dengan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang maha penyayang dan maha bijaksana, seperti itu. Serta bagaimana saya mengakhiri setiap poin dengan ajakan refleksi diri yang mendalam. Saya bisa mengilustrasikan dampak negatif dari nafsu yang tidak terkendali dengan metafora yang menyentuh hati, gitu misalnya, seperti api yang membakar kebaikan, ya, badai yang menghancurkan kedamaian, seperti itu. Ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa seorang guru akidah akhlak tidak hanya fasih dalam lafaz, tetapi juga memiliki kedalaman rasa dan kepekaan jiwa yang mampu menularkan semangat pengendalian diri. Dengan demikian, strategi ekspositori ini bukan sekadar metode pengajaran saja, ya, melainkan sebuah medium atau sebuah media untuk mengantarkan cahaya ilmu dan hikmah ke dalam hati para peserta didik, memastikan mereka tidak hanya memahami tetapi juga tergerak untuk mengaplikasikan ajaran mulia ini di dalam setiap tarikan nafas kehidupan mereka, di dalam setiap detik kehidupan mereka, di dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Dengan seluruh uraian dan poin-poin yang telah saya sampaikan ini, saya yakin bahwa strategi ekspositori ini adalah pendekatan yang paling tepat, ya, pendekatan yang paling efektif dan bahkan esensial di dalam pengajaran akidah akhlak, terkhususnya pada bab menundukkan nafsu syahwat dan ghadab yang saya susun RPP-nya ini, ya. Ini adalah langkah awal yang fundamental untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan berlandaskan ilmu yang kokoh. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.